Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa ba'd. Para hadirin, para pendengar yang saya muliakan, Alhamdulillahirabbil alamin, malam hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam kajian ilmiah yang mana malam hari ini kita akan mengkaji tokoh-tokoh pengukir sejarah dalam Islam. Dan kajian ini adalah kelanjutan dari kajian-kajian sebelumnya yang biasanya terjadwal di hari Ahad. Mulai hari ini dan seterusnya, insya Allah kajian tokoh pengukir sejarah itu akan disampaikan pada setiap hari Kamis. Jadi berubah jadwal dari hari Ahad ke hari Kamis. Ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum. Pada kesempatan malam hari ini, sebagai kelanjutan dari apa yang telah kita bahas, pada malam hari ini kita akan membahas salah satu tokoh dari tokoh-tokoh Islam yang bernama Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah, beliau merupakan salah seorang sahabat Nabi tentunya, dan beliau memiliki keistimewaan yaitu kemampuannya dalam bersyair, kemampuannya dalam menyusun syair-syair yang indah sekali. Dan tentunya kemampuan ini setelah beliau memeluk agama Allah, memeluk Islam, beliau jadikan kemampuannya, beliau jadikan keahliannya dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Rawahah itu adalah namanya, namanya Abdullah, dan lebih dikenal dengan namanya daripada nama kunya atau nama panggilannya. Nama panggilan beliau yaitu Abu Muhammad atau Abu Rawahah. Ya, seperti yang sudah kita bahas, biasanya sahabat-sahabat Nabi itu memiliki nama panggilan selain nama asli, memiliki nama panggilan. Bukan hanya sahabat Nabi, tapi juga para ulama. Bahkan nama panggilan atau kunya ini bagian dari tradisi bangsa Arab. Seseorang memiliki nama asli juga nama panggilan. Nama panggilan biasanya dinisbahkan kepada anaknya. Ya. Kalau seorang memiliki anak yang namanya Abdullah, biasanya nama panggilannya Abu Abdillah, ayahnya Abdillah. Itu kebiasaan. Tapi ada orang-orang yang kunyanya itu tidak dengan nama ayahnya, tidak dengan nama anaknya. Di antaranya adalah Abdullah bin Rawahah. Beliau memiliki nama panggilan Abu Muhammad dan Abu Rawahah, padahal beliau tidak memiliki keturunan. Ya. Jadi tidak memiliki keturunan, tapi beliau dipanggil dengan Abu Muhammad. Maka boleh seseorang tidak memiliki nama atau tidak memiliki anak, namun dia memiliki kunya dengan nama-nama tertentu. Abdullah bin Rawahah, beliau adalah seorang sahabat yang meninggal di medan perang. Dan beliau memiliki keutamaan-keutamaan, kebaikan-kebaikan, kontribusi yang diantaranya apa yang disebutkan di dalam kitab ini. Yang pertama, beliau seperti yang tadi saya sampaikan di awal, adalah sahabat
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kemampuan mengungkapkan syair dengan baik, ya. Bahkan dikatakan menjadi seorang penyair yang tiada tandingannya. Dan beliau termasuk sebagian dari yang sangat sedikit di kalangan bangsa Arab yang mampu membaca dan menulis. Karena sebagian besar masyarakat Arab itu tidak mampu membaca dan menulis, ya. Ada beberapa orang atau segelintir orang, di antaranya Abdullah bin Rawahah. Dan Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan bagi Abdullah bin Rawahah. Dia pun memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan hidayah, dan kemudian setelah mendapatkan hidayah, memeluk agama Allah, dia melakukan apa yang telah dilakukan oleh pendahulunya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, yaitu berjuang, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan segala apa yang dia miliki. Menjadi pribadi-pribadi yang memberikan kontribusi bagi umat, memberikan kontribusi bagi agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Rawahah ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah, ya, dan beliau adalah seorang Ansar. Seorang Ansar artinya sahabat yang memang bermukim di kota Madinah. Beliau bukan seorang sahabat yang bermukim di kota Mekah. Mereka yang bermukim di kota Madinah, yang menyambut kedatangan Rasulullah dan para sahabatnya, itu disebut golongan Ansar, golongan penolong. Abdullah bin Rawahah termasuk golongan Ansar. Dan ketika Nabi SAW berhijrah dari kota Mekah menuju Madinah, maka dia antusias dalam menyambut dan selalu mendampingi Rasulullah SAW. Ada beberapa keistimewaan yang terlihat dari Abdullah bin Rawahah selain kemampuan bersyairnya. Keistimewaan itu adalah ibadah dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Darda pernah menuturkan, ya, dan Abu Darda ini sahabat Nabi yang masuk Islam berkaitan atau yang masuk Islam berkat, ya, tentunya berkat hidayah dari Allah melalui tangan Abdullah bin Rawahah. Jadi kisahnya Abu Darda, ya, dulunya penyembah berhala dan dia punya patung-patung di rumahnya. Suatu hari Abdullah bin Rawahah dan Muhammad bin Maslamah memasuki rumahnya yang pada saat itu tidak ada Abu Darda. Ya, karena mereka sudah menjadi sahabat karib dulunya sebelum masuk Islam. Abdullah bin Rawahah dan Abu Darda ini merupakan dua sahabat karib, sahabat dekat. Ketika Abdullah bin Rawahah sudah memeluk agama Allah, dia ingin mengajak Abu Darda memeluk agama Allah, meninggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala. Caranya gimana? Caranya ketika Abu Darda tidak ada di rumah, Abdullah bin Rawahah masuk ke rumahnya dan menghancurkan patung-patung itu. Ya, dipatahkan. Dipatahkan, kemudian ditinggal. Maka Abu Darda ketika pulang, dia mengumpulkan patung-patung itu kembali, lalu Abu Darda berkata kepada patung-patungnya, "Kenapa tidak engkau cegah perbuatan orang-orang yang ingin mematahkan dirimu? Kenapa engkau tidak membela dirimu?" Ya, istrinya Abu Darda ketika mendengar, kata istrinya, seandainya ia bermanfaat dan sanggup membela seseorang, pasti ia telah membela dirinya dan memberikan manfaat padanya. Ya. Dari situ, ya, muncul hidayah Allah. Akal sehatnya terbuka. Ya. Hidup yang awalnya tertutup atau mati. Orang yang menyembah berhala itu kan akal sehatnya sedang tidak aktif itu. Maka dia pun berpikir dan tiba-tiba
dia berkeinginan untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Abu Darda mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebelumnya dia minta disiapkan air, kemudian dia mandi, dia gunakan pakaiannya, dia berangkat ke menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ibnu Rawahah, Abdullah bin Rawahah melihatnya datang, maka berkatalah Abdullah bin Rawahah kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini Abu Darda, dia datang untuk mencari kita. Kata Nabi SAW, innama ja'a liyuslim, inna rabbi wa'adani bi Abi Darda an yuslim. Kata Nabi tidak, dia tidak akan macam-macam. Dia datang untuk memeluk agama Allah. Dia datang untuk memeluk Islam. Karena Allah telah menjanjikan kepadaku bahwa Abu Darda akan memeluk agama Islam. Ya. Dan memang ketika Abu Darda datang, dia pun mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dimulai dari patung yang dipotong atau dipatahkan oleh Abdullah bin Rawahah. Namun tentu tindakan Abdullah bin Rawahah ini tentu tindakan yang memang berkaitan dengan kondisi pada saat itu, kemudian relasi antara keduanya, dan juga hukum yang ada pada saat itu. Ya. Artinya kondisi atau apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Rawahah ini bukan menjadi syariat bagi kita untuk mematahkan patung-patung ya, milik orang-orang yang menyembah patung. Yang tidak dibenarkan dalam Islam, karena itu bukan wilayah kita. Dan tidak dibenarkan dakwah dengan cara itu. Ya, Anda keluar kemudian ke ke tempat-tempat yang ada patung yang disembah kemudian Anda patahkan, tidak dibenarkan. Ya. Ini Abu Darda, Abdullah bin Rawahah melakukan itu ke tempat atau kepada kawannya. Ya, kepada kawannya, dan pada saat itu tentunya tidak ada hukum yang melegalkan. Ya, kalau sekarang masing-masing agama dilindungi. Ya, jadi dan Islam pun tidak mengajarkan untuk kemudian serta-merta kita menghancurkan patung-patung. Ya, yang ada dalam mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hujjah, dengan argumentasi, dengan penyampaian yang membuat mereka itu tersadarkan akan batilnya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang Abu Darda. Abu Darda pernah menuturkan bagaimana keistimewaan dari Abdullah bin Rawahah ini di antaranya dalam aspek ibadah. Kata Abu Darda, sesungguhnya kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan di hari yang sangat panas. Dan tidak ada seorang pun dari orang-orang dalam rombongan itu yang berpuasa selain Rasulullah SAW dan Abdullah bin Rawahah. Tidak ada seorang pun kecuali Nabi dan Abdullah bin Rawahah. Artinya bagaimana ketaatan beliau kepada Allah yang diwujudkan dalam bentuk puasa sekalipun dalam kondisi yang sangat panas. Sampai-sampai tidak ada seorang sahabat pun yang biasanya berpuasa pada hari itu berpuasa. Tapi Abdullah bin Rawahah beliau tetap berpuasa. Kemudian Ibnu Abi Layla berkata, ini tentang keutamaan, keistimewaan Abdullah bin Rawahah. Dia berkata ada seorang laki-laki yang menikahi janda Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah meninggal pada tahun 8 Hijriah. Kemudian istrinya dinikahi oleh laki-laki lain. Laki-laki ini ketika menikahi istrinya Abdullah bin Rawahah atau bekas istrinya Abdullah bin Rawahah, laki-laki ini mengatakan, tahukah kamu kenapa aku menikahimu? Sesungguhnya aku menikahimu agar aku ingin tahu apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Rawahah di rumahnya. Bagaimana Abdullah bin Rawahah sehari-harinya seperti apa? Ya. Jadi seorang ini saking cintanya kepada Abdullah bin Rawahah, dia terinspirasi dari Abdullah bin Rawahah sampai dia ingin tahu apa yang dia lakukan di dalam rumah. Bagaimana sikapnya, bagaimana ibadahnya.
Lalu istrinya itu menyebutkan kepadanya ya, beberapa hal, namun yang dia ingat, yang laki-laki ini ingat dari istrinya itu, dikatakan bahwa Abdullah bin Rawaha ini bila ingin keluar dari rumahnya, dia sholat 2 rakaat terlebih dahulu, dan bila masuk ia juga sholat 2 rakaat. Dan ia tidak pernah sama sekali meninggalkan hal itu. Cintanya Abdullah bin Rawaha kepada ibadah salat ya. Mau keluar rumah dia salat 2 rakaat, masuk rumah pun dia salat dua rakaat. Dan ini salah satu ma'asyiral muslimin, salah satu amalan yang perlu kita teladani. Ya. Anda masuk rumah salat, salat itu mungkin salat sunnah dari ibadah fardu yang Anda kerjakan di masjid. Ya, dan sebaik-baik sholat itu adalah sholat di rumah, kecuali sholat fardu. Dampak baiknya atau manfaat dari mengerjakan sholat ketika masuk rumah itu, yang pertama rumah kita tersinari dengan ibadah. Ada ayat-ayat Quran, ada doa-doa, ada wirid-wirid yang dibaca di dalam rumah itu. Yang kedua, kita sebagai orang yang melaksanakan sholat, itu akan mendapatkan ketenangan batin. Juga dalam sholat kita akan merasakan bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga diharapkan selesai sholat itu, sikap kita di rumah itu menjadi benar. Jadi banyak hikmah yang bisa kita petik dari ibadah sholat di rumah. Ya, tentunya sholat-sholat yang memang lebih bagus dikerjakan di rumah, yaitu sholat-sholat sunnah. Abdullah bin Rawaha punya kebiasaan, keluar rumah pun demikian, sholat dulu. Ya. Sholat dulu. Dalam sholat itu ada memohon petunjuk kepada Allah, meminta petunjuk dari Allah, ya, mengharapkan keberkahan dan lain sebagainya. Jadi beliau sangat cinta dengan ibadah sholat, sehingga dikenal sebagai orang yang banyak melakukan sholat, begitu juga banyak melakukan ibadah puasa. Ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 222. Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun." Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Celaan bagi penyair-penyair, ya. Kalau dilihat secara sekilas tekstual dari potongan ayat ini adalah celaan bagi para penyair. Abdullah bin Rawaha tentu dengan iman yang tertanam di dalam dirinya, ketika mendengarkan ayat Al-Quran itu tersentuh. Ya, karena iman itu sebagai apa? Sebagai penghubung hati seseorang dengan ayat-ayat Allah. Orang beriman akan tersentuh, terhubung. Ketika mendengar ayat ini, seakan ayat-ayat ini tertuju kepada dirinya. Maka dia pun ketakutan. Karena dia merasa sebagai seorang penyair. Maka dia berkata, "Ya Allah, duhai celakalah saya. Kalau begitu aku termasuk dari mereka." Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, "Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat." Kecuali orang-orang atau penyair-penyair yang beriman dan beramal saleh. Jadi tidak semua penyair. Yang dituju dari ayat ini adalah penyair-penyair yang melantunkan syairnya untuk memerangi agama Allah, atau yang menjadikan, ya, atau menjadikan profesi syairnya itu untuk memerangi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penyair-penyair yang beriman dan beramal saleh tidak masuk dalam celaan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau pun menjadi lega, ya. Kata Imam Ibn Sirin, para penyair Rasulullah SAW itu ada Abdullah bin Rawaha, Hasan bin Thabit, dan Ka'ab bin Malik. Ini adalah tokoh-tokoh yang memiliki keahlian dalam menyusun syair-syair.
Ada ayat Al-Quran lagi yang turun berkaitan dengan Abdullah bin Rawaha sebagaimana disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, yaitu ayat Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 221 insyaallah yang berkaitan dengan uh, larangan menikahi orang-orang atau wanita-wanita musyrikah. Ayat ini turun berkaitan dengan Abdullah bin Rawaha dikarenakan Abdullah bin Rawaha ini memiliki budak wanita. Suatu saat karena ada kesalahan dari sang budak, maka dia pun melakukan tindakan fisik, ya, memukul budak tersebut, dan setelah dia melakukan pukulan tersebut, dia pun merasa menyesal. Ya. Dia menyesal. Dan ini wajar terjadi. Wajar artinya sahabat Rasulullah SAW itu adalah manusia biasa yang terkadang melakukan kesalahan-kesalahan, yang terkadang juga keliru. Namun mereka memiliki sesuatu yang menjadikan mereka tetap menjadi orang yang terbaik. Apa itu? Kesadaran untuk mengoreksi diri, kesadaran untuk mengoreksi kesalahan, dan keinginan untuk kembali kepada kebenaran. Itulah nilai yang penting yang ada dalam diri manusia, bukan tidak pernah salah. Tidak pernah salah itu tidak mungkin, siapapun di antara kita pasti salah. Dan tidak ada manusia maksum kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa salah dan pasti salah. Pasti punya kesalahan. Ya, jadi jangan dibenarkan semua hal yang datang selain dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Rawaha suatu saat muncul emosinya, dia pun melakukan kekerasan fisik kepada budaknya. Namun segera dia sadar, takut. Dia pun melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas tindakannya ini. Nabi pun bertanya, siapakah budak, bagaimana keimanan budakmu? Abdullah bin Rawaha dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dia mengerjakan salat, dia menunaikan ibadah puasa ya Rasulullah. Kata Nabi, dia adalah wanita mukminah. Kemudian Abdullah bin Rawaha karena menyesal, dia pun menebus perbuatannya itu dengan membebaskan budak ini dan kemudian menikahi budak ini. Itu suatu keutamaan bagi seorang wanita ini, seorang wanita budak ini. Dia membebaskan dan menikahi. Ketika dia menikahi budak ini, orang-orang pun mencibir, terutama kalangan orang musyrikin. Mereka mengatakan, ya Allah, kenapa Abdullah bin Rawaha menikah dengan wanita budak? Ada wanita-wanita dari bangsa Quraisy, wanita-wanita dari bangsa ini yang layak untuk dinikahi. Kenapa dia menikahi fulana? Yang mana dia adalah seorang mantan budak. Maka Allah menurunkan ayatnya, orang-orang mukminah, wanita-wanita mukminah itu jauh lebih baik sekalipun dia budak dibandingkan daripada wanita-wanita musyrikah. Walaupun dia cantik, walaupun dia memiliki keturunan yang tinggi, nasabnya tinggi. Ya. Maka Allah turunkan ayat ini sebagai pembelaan, ya, sebagai dukungan terhadap Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha, ikhwani fillah, anzalallahu ayyakum, beliau selain ahli dalam bidang syair, ya, beliau seorang ahli ibadah, beliau juga orang yang sangat dermawan. Ya, dan ini kebaikan-kebaikan yang selalu melekat pada tokoh-tokoh Islam. Ya. Hubungannya dengan Allah sangat luar biasa. Kemudian memiliki kompetensi, memiliki keahlian, ya, memiliki keilmuan tertentu, dan juga sangat dermawan atau sangat besar perhatiannya terhadap orang-orang lemah, ya, fuqara wal masakin, termasuk diantaranya Abdullah bin Rawaha. Disebutkan bahwa dia telah menjadikan harta, lisan, dan ujung anak panahnya, yakni anak panahnya ini untuk membela agama Allah. Dan beliau termasuk sahabat yang sangat terlihat
sikap sayangnya kepada anak-anak yatim. Sangat luar biasa terhadap anak-anak yatim. Abdullah bin Rawahah, beliau pernah diutus ke Khaybar untuk menghitung jizyah yang harus dibayarkan oleh orang-orang Yahudi. Tanah Khaybar sudah dikuasai oleh kaum muslimin, itu tanah milik orang-orang Yahudi. Kenapa dikuasai oleh kaum muslimin? Kenapa Yahudi terusir? Ya, bukan karena keyahudiaannya, bukan karena dia beragama Yahudi, tapi karena pengkhianatan yang dilakukan oleh masyarakat Yahudi. Kita tahu bahwa Nabi SAW ketika hijrah ke kota Madinah, beliau pun membuat undang-undang, aturan yang bertujuan untuk menjaga keamanan, keharmonisan hidup di dalam masyarakat Yahudi. Di dalam masyarakat Madinah. Termasuk di dalamnya ada orang-orang Yahudi. Ya. Nabi membuat undang-undang yang luar biasa yang kita kenal dengan Piagam Madinah. Undang-undang yang mengayomi seluruh masyarakat. Undang-undang yang memberikan keadilan. Namun dalam perjalanan hidup, orang-orang Yahudi melakukan perbuatan-perbuatan yang kita kenal dengan pengkhianatan. Ya. Ini yang menyebabkan kemudian Yahudi itu terusir semuanya dari kota Madinah. Ya. Jadi mereka diserang, ya, mereka diperintahkan untuk keluar. Jadi para pengkhianat ini tidak boleh untuk dibiarkan hidup. Karena ini yang membahayakan kehidupan. Ya. Mereka tidak bisa diajak berdamai. Yang mereka lakukan adalah upaya-upaya pengkhianatan. Upaya-upaya untuk melakukan pembunuhan, pengusiran, dan lain sebagainya. Salah satu wilayah yang dikuasai oleh kaum muslimin, yaitu tanah Khaybar. Ya. Khaybar. Mereka dibiarkan di situ, kemudian ketika Abdullah bin Rawahah datang untuk mengambil atau menghitung berapa banyak jizyah yang harus diambil dari orang-orang Yahudi, maka mereka pun mengumpulkan perhiasan istri-istri mereka, yakni Yahudi, mereka mengumpulkan perhiasan istri-istrinya. Kemudian mereka Yahudi ini mengatakan, ini hadiah untukmu ya Abdullah bin Rawahah, ringankanlah kewajiban atas kami. Jadi kurangilah jizyah atas kami ini. Ini kamu ibaratnya tak sogok, saya suap kamu. Tapi ringankanlah. Maka Abdullah bin Rawahah mengatakan, wahai orang-orang Yahudi, demi Allah, sesungguhnya kalian itu termasuk makhluk yang Allah yang paling aku benci. Karena pengkhianatan kalian. Makhluk yang aku benci adalah kalian. Namun hal itu tidak akan mendorong saya berbuat zalim kepada kalian. Kalian jangan khawatir. Saya tidak akan menindas kalian. Saya tidak akan mengambil melebihi apa yang seharusnya diambil. Dan sogokan ini merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah. Apa kata orang-orang Yahudi itu? Bihadza qamatis sama'u wal ardu. Ya dengan sikap seperti ini langit dan bumi ini akan tegak. Hidup ini akan tegak, akan nyaman. Ya dengan sikap-sikap seperti ini. Diakui oleh orang-orang Yahudi. Ini bagaimana Abdullah bin Rawahah menunjukkan akhlak Islami. Dia menjamin, kalian wahai orang Yahudi tidak akan saya zalimi. Kalian tidak perlu menyogok, menyuap. Ya. Saya tidak akan berbuat zalim. Dan suapan ini haram. Subhanallah. Ini kalau akhlaknya Abdullah bin Rawahah ini diterapkan oleh pejabat-pejabat kita, makmur negeri kita ini, Pak. Ya. Karena akhlak yang diterapkan adalah akhlaknya para koruptor, pengkhianat. Ya sampai sekarang ya seperti ini. Jadi kita perlu banyak membaca tentang tokoh-tokoh bagaimana sikap. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan mengilhami. Bahkan bisa menjadi teguran buat kita. Ini ya yang ditunjukkan oleh Abdullah bin Rawahah. Dan ini satu kalimat yang baik. Bihadza qabatis sama' wal ard. Dengan
sikap seperti ini, langit dan bumi itu tegak, artinya negara ini akan tegak. Ya, dengan kejujuran, keadilan. Kemudian ma'asyiral muslimin, Abdullah bin Rawahah, ya, beliau juga memiliki maukif artinya sikap-sikap yang memang sangat luar biasa, ya, sikap-sikap di mana beliau mendapatkan pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita melompat ke akhir kehidupan beliau, Abdullah bin Rawaha ini, beliau seperti yang saya sampaikan di awal, meninggal pada tahun 8 Hijriah. yakni ketika Rasulullah SAW masih hidup. Beliau meninggal dalam medan perang, yakni di waktu perang Mu'tah. Dan perang Mu'tah ini perang paling dahsyat dan perang paling berdarah di saat Rasulullah SAW masih hidup. Ya, ini perang melawan orang-orang Romawi. Berapa pasukan kaum muslimin dan berapa pasukan kaum musyrikin yang dibantu oleh sebagian orang-orang Arab. Ya, karena memang wilayah-wilayah di Syam dan lain sebagainya itu pimpinan-pimpinannya adalah orang-orang Arab, tapi mereka mengikuti orang-orang Romawi atau mengikuti orang-orang Romawi. Ya, jadi pemerintahan boneka lah. Pasukan kaum muslimin pada saat perang Mu'tah ini 300 atau 3.000 orang. Pasukan kaum musyrikin dan sekutu-sekutunya itu sampai pada 200.000. Coba Anda bandingkan itu, berapa kali lipatnya? 3.000 dengan 200.000. Ya. Dan terjadinya perang Mu'tah, ya, terjadinya perang Mu'tah ini disebabkan oleh pengkhianatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang Ghassaniyah ketika Nabi SAW mengutus para qurra, para penghafal Quran dan juga para da'i. Mereka ketika diutus ternyata dibunuh. Dan setelah tidak hanya membunuh, mereka pun mengancam akan menyerang Madinah. Maka Rasulullah SAW mempersiapkan pasukan sebanyak 3.000 pasukan. Namun musuhnya jauh lebih banyak, berlipat-lipat lebih banyak. Berapa jumlahnya? 200.000 pasukan. Ketika kaum muslimin melihat musuh yang begitu banyak, mereka pun sebagian mengatakan kita tunggu saja, kita kirim surat kepada Nabi, kita kirim utusan kepada Nabi, menyampaikan fakta yang ada di lapangan, mungkin Nabi akan memberikan arahan kepada kita. Namun Abdullah bin Rawahah mengatakan kepada pasukan, wahai sekalian manusia, demi Allah sesungguhnya apa yang kalian benci itu justru merupakan alasan kepergian kalian saat ini. Ya, mereka ya wajar. 3.000 melihat 200.000 pasukan. Ada ketakutan, ada kekhawatiran, itu wajar. Kata Abdullah bin Rawaha, justru yang kita cari sekarang ini mati syahid. Dan kita berangkat dari Madinah untuk mengejar syahid, untuk mengejar syahadah. Dan kita tidak memerangi orang-orang itu karena jumlah, kekuatan atau banyaknya pasukan. Tetapi kita memerangi mereka karena agama yang dengannya Allah memuliakan kita. Karena ini perintah Allah Azza wa Jalla. Karena itulah marilah kita berangkat. Karena di hadapan kita hanya ada dua pilihan yang sama baiknya. Menang atau syahid. Menang atau syahid. Dua-duanya baik. Maka terbangunlah ya, semangat dari para prajurit, para sahabat dengan apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Rawaha, maka kedua pasukan pun bentrok berperang. Ya. Dan Nabi SAW ketika memberangkatkan pasukannya memberikan instruksi
bahwa panji perang itu yang pertama dipegang oleh Zaid bin Harithah. Kemudian kalau Zaid bin Harithah gugur, maka yang berhak memegang adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far terbunuh, maka yang memegang adalah Abdullah bin Rawahah. Dan ketiga-tiganya meninggal, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika terjadi peperangan, Zaid bin Harithah terbunuh, kemudian panji diambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Ja'far pun terbunuh, lalu diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah, dan Abdullah bin Rawahah pun terbunuh. Dan terbunuhnya ketiga tokoh ini membuat sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika panji jatuh dari tangan Abdullah bin Rawahah, ya, ketika Abdullah bin Rawahah terbunuh, maka panji ini diambil oleh pedang Allah, Saifullah, yaitu Khalid bin Walid. Ya. Tatkala ketiganya terbunuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diinformasikan, mendapatkan informasi dari Allah melalui malaikat Jibril. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ini belum ada informasi dari medan perang. Tapi Nabi sudah mendapatkan informasi. Nabi mengatakan Zaid mengambil panji, lalu ia gugur. Kemudian panji diambil alih oleh Ja'far, lalu ia gugur. Kemudian panji diambil alih oleh Abdullah, yakni Ibn Rawahah, lalu ia pun gugur. Dan ketika menyampaikan ini, kedua mata beliau berlinang air mata. Kata Nabi, hingga panji itu diambil oleh salah satu dari pedang-pedang Allah, dan Allah pun memberikan kemenangan bagi mereka. Pedang-pedang Allah, salah satu pedang Allah yang dimaksud dalam hadis ini adalah Khalid ibn Walid radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Lalu Khalid bin Walid pulang dengan membawa pasukan, ya, setelah berhasil menimbulkan kerugian besar pada pasukan Romawi. Ya. Ini luar biasa, dari kalangan kaum muslimin hanya belasan yang meninggal. Tapi dari kelompok mereka itu berlipat-lipat jumlahnya. Dan kerugian yang luar biasa bagi mereka. Bayangkan 3.000 melawan 200.000. Khalid bin Walid mampu menjalankan perannya dengan baik. Dia membawa kemenangan, membawa izzah, kemuliaan bagi Islam dan kaum muslimin yang kita sudah tahu bagaimana kisahnya di medan-medan peperangan yang lain, bagaimana Khalid memenangkan pertempuran-pertempuran. Dan di medan Mu'tah inilah Abdullah bin Rawahah meninggal sebagai syahid, insyaallah sebagai syahid, ya. Dan beliau pun akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga kelak. Maka ikhwani fillah azzallahu wa iyyakum, ini sekilas tentang Abdullah bin Rawahah. Mari kita mengenal tokoh-tokoh yang mengukir sejarah Islam, ya. Kita mengenal, kita mengetahui, kita teladani, ya, kita timbulkan rasa cinta kepada mereka, karena sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW, anta ma'man ahbabta yaumal qiyamah. Engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang kau cintai di hari kiamat. Ya, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita bersama dengan Rasulullah, para sahabat-sahabatnya, para ulama-ulama, dan orang-orang yang meneladani beliau. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.